I, E. R. Kellogg, Lieutenant. These are the locations of the largest concentration and prison camps maintained throughout Germany and occupied Europe under the Nazi regime. This film report, covering a representative group of such camps, illustrates the general condition. A concentration camp was overrun by the 6th Armored Division, containing mainly Hungarians, who were people of wealth and esteem in their native country. Among them were... The staff of German nurses is also forced to attend the victims. Selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Kali ini saya akan membahas tentang Holocaust pada zaman Perang Dunia Kedua. Holocaust adalah genosida terhadap penganut Yahudi di Eropa pada Perang Dunia Kedua. Suatu program pembunuhan sistematis didukung oleh negara Jerman Nazi, dipimpin oleh Adolf Hitler, dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh tentara Nazi. Sworn to before me this 27th day of August, 1945, John Ford, Captain, concentration and prison camps maintained throughout Germany and occupied Europe under the Nazi. Korban Holocaust mencapai 11 juta jiwa hingga 17 juta jiwa. Kira-kira apa eksperimen medis yang dilakukan oleh tentara Nazi? Oke, yang pertama adalah eksperimen anak kembar. Eksperimen ini dilakukan pada anak-anak yang kembar di kamp konsentrasi. Diciptakan untuk meneliti persamaan dan perbedaan dalam studi genetik, serta untuk mengetahui tubuh manusia bisa dimanipulasi atau tidak. Pemimpin utama di eksperimen ini yang bernama Dr. Joseph Mengele, chief male nurse. He admits to killing inmates with overdoses of morphine. The testimony of other witnesses substantiated the fact that morphine was issued at the institution without attempt at making a record. As many as 17 at a time died from the morphine injections. The investigating officers were told that the Nazis never bothered to determine whether a victim may have survived the overdosage. Instead, all were hustled off to the graveyard and buried in piles of 20 to 24. The prisoners are removed to await trial. A Hadamard judge told the investigators that when the 10,000th victim died, the institution heads and Nazi officials... Ia melakukan berbagai eksperimen hampir 1.500 pasangan orang kembar. Dan korban-korban yang berhasil selamat itu sekitar 200-an. Jadi bagaimana cara bereksperimen mengenai anak kembar itu? Pertama, dia itu dikelompokkan secara usia, lalu jenis kelamin yang sama. Mereka disuntikkan zat pewarna di matanya untuk mengetahui apakah matanya bisa berubah seperti warna, misalkan warna hijau, disuntikkan warna hijau, apakah matanya bisa berwarna hijau. Jadi ngeri juga ya kalau disuntikan matanya warna hijau gitu. Kalau zaman sekarang kan pakai softland. Dan yang paling mengerikan itu dia kan kembar nih. Dia dijahit untuk menyatukan tubuhnya agar terbentuklah kembar siam. Oke, next, yang kedua. Yang kedua ini adalah eksperimen transplantasi tulang, otot, dan saraf. Eksperimen ini bertujuan untuk meneliti tentang regenerasi tulang, otot, dan saraf, serta transplantasi tulang seseorang ke yang tulang lainnya. Dan yang paling mengerikannya lagi, ini transplantasinya itu nggak menggunakan bius sama sekali. Sebagian dari operasi ini, banyak korban yang meninggal karena kesakitan atau mengalami cacat permanen. Oke, next, yang ketiga itu eksperimen pembekuan. Dr. Mengele melakukan pembekuan
terhadap korbannya di tangki yang berisi sebuah bongkahan es dan air yang bersuhu sekitar minus 6 derajat Celcius. Selama kurang lebih 5 jam, si korban ini dites di situ. Eksperimen ini bertujuan untuk menemukan cara mengobati penyakit hipotermia. Some of the inmates are too weak to leave their bunks or even eat. Others bunk together to keep their frail bodies warm. Next bro. Oke, yang keempat adalah eksperimen malaria. Eksperimen ini dilakukan untuk meneliti mengenai imunisasi dalam pengobatan malaria. Korban yang sehat sengaja diinfeksi dengan penyakit malaria atau dengan menyuntikkan ekstrak dari kelenjar mukosa nyamuk malaria. Setelah tertular penyakit, korban diobati dengan berbagai macam obat-obatan untuk menguji kekebalan dan khasiat obatnya. Lebih dari 1.000 orang digunakan percobaan itu, dan lebih dari setengahnya tewas. Oke, next. Yang kelima ini adalah eksperimen gas mustar. Eksperimen ini dilakukan untuk meneliti perawatan paling efektif terhadap luka yang disebabkan oleh gas mustar. Korban disengaja dikenai gas mustar yang akan menimbulkan luka bakar kimia. Luka korban lalu diuji untuk menemukan obatnya yang paling efektif yang disebabkan oleh luka bakar gas mustar. Oke, yang keenam adalah eksperimen sulfonamida. Eksperimen ini dilakukan untuk meneliti efektivitas sulfonamida. Luka yang diderita korban diinfeksi dengan bakteri-bakteri seperti Streptococcus, Clostridium perfringens, dan yang ketiga Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Sirkulasi darah dihambat dengan mengikat pembuluh darah korban untuk menciptakan kondisi yang mirip seperti luka di medan perang. Infeksi ini semakin parah karena peneliti Nazi bahkan serbuk kayu serta serpihan kaca. Infeksi ini kemudian diobati oleh sulfonamida dan obat-obatan lainnya untuk membuktikan khasiat obatnya. Oke, yang terakhir ini adalah eksperimen tingkat ketinggian. Eksperimennya untuk membantu pilot Jerman yang harus melontarkan dirinya dari ketinggian. Sebuah ruangan yang bertekanan rendah berisi para tahanan pada di zaman Nazi itu. Digunakan untuk mensimulasikan kondisi di ketinggian hingga 20.000 meter atau bisa sama dengan 66.000 kaki. Dari 200 korban, 80 diantaranya meninggal dunia, sedangkan yang lainnya dieksekusi. Ya, jadi itulah
7 eksperimen medis yang dilakukan tentara Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua. Jika suka video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share.